Ya, Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa promote positive health behavior di tempat kerja. Bukan berarti perilaku sudah bagus banget, ya, tapi paling nggak saya menuju ke perilaku hidup yang lebih sehat, gitu ya, Bapak Ibu. Dan nanti kalau ada beberapa hal yang sifatnya personal, gitu, boleh dipendam dalam hati aja, ya. Jangan diutarakan di tengah keramaian. Ya. Ya, kita boleh mulai slide berikutnya. Oke, tanya dulu ya Bapak Ibu, gimana perasaannya hari ini? Ada yang perasaannya kurang bahagia pagi ini? Nah, kalau saya lihat sih wajah-wajahnya bahagia semua. Makanya sebenarnya pemilihan tanggal hari ini udah sesuai banget. Ya, kan biasa kalau di Prodias tanggal 25 ya, kemarin kita nge-tweet udah masuk. Karena kalau di sana tanggal 5. Tanggal 25 itu ya, berarti pas tanggal yang bagus ya. Gimana bro? Pengisi yang lain. Oke, lanjut slide. Slide lagi. Oke, Bapak Ibu, saya mulai dengan hal ini ya. Jadi kalau teman-teman yang kerjanya di HR, bagian rekrutmen gitu ya, mesti kalau terima karyawan carinya yang kondisi kesehatannya paling baik dong. Mungkin ya, cari karyawan yang kebetulan lagi di lockdown di ICU gitu. Ayo saya dong kontraknya, gitu. Nggak mungkin ya, pasti cari orang yang dalam kondisi kesehatan terbaik. Nah, dalam konteks ini, setiap pekerja itu masuknya di bagian yang tengah, itu di bawah tulisannya netral, Bapak Ibu ya. Kebetulan nggak kelihatan, tapi tulisannya netral, ya. Kondisi kesehatan yang terbaik. Seiring dengan berjalannya waktu, seorang pekerja itu bisa jatuh ke kondisi yang ada di sebelah kiri sini warnanya merah. Low level wellness. Sebabnya macam-macam ya, umur nambah kan, ini ya. Begitu umur nambah, spare part kemampuannya udah mulai agak berkurang ya. Terus kemudian bisa juga kena penyakit-penyakit umum yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Bisa kena kolesterol tinggi, diabetes, darah tinggi, macam-macam lah, gak ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Ada juga terkait dengan bahaya tempat kerja sehingga menimbulkan yang namanya penyakit akibat kerja. Adanya di sebelah sini. Tapi tempat kerja yang baik, saya yakin kalau Soho ini masih salah satu tempat kerja yang baik. Ya, karena mengadakan acara-acara kayak gini ada di sebelah sana. Ya, kelompok karyawannya itu nanti akan terkelola faktor risiko individu maupun faktor risiko di tempat kerjanya sehingga kesehatan karyawannya diharapkan setelah masuk sini jadi lebih baik. Gitu ya. Apa ada yang pengen masuk ke sebelah kiri, Bapak Ibu? Gak ada ya. Minimal baliknya utuh lah, diterimanya netral, keluarnya netral juga, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ada satu katanya, nggak tahu ya kalau di Solo bener apa enggak ya, entah applicable apa enggak gitu ya. Katanya pekerja produktif itu kalau kerja lebih lama, Bapak Ibu. Terus tiap hari bisa lembur. Akhir pekan tetap kerja, dihubungin kapan aja bisa, gitu ya. Bener nggak sih? Loyalitas kurang. Katanya, bukan kata saya nguplik doang gitu ya. Katanya gitu, tapi nanti kita lihat ya benar apa enggak sih kayak gini. Slide berikutnya. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu, bukan buat nakut-nakutin kan ya, buat nanti nganterin kita masuknya lebih enak. Kebetulan pagi ini kira-kira 9:30 tadi ya, ada pekerja pria ditemukan tidak sadarkan diri di ruang kerja. Kata teman-temannya sih, si bapak tadi itu nyampe kantornya on time 7:30, udah sempat sarapan, bikin teh di pantry gitu ya. Jam 8 dia balik ke ruangan, lalu jam 9:15 dia pusing, lemas, mual gitu kan. Minta diambilin obat, begitu asistennya ngambilin obat, balik masuk ke ruangannya, orangnya udah gitu ya, nggak sadarkan diri, belum meninggal belum ya, nggak sadarkan diri. Tidak sadar. Slide berikutnya. Usianya 39 tahun, udah kerja 15 tahun, ini jabatannya begini ya. Ini baru saya ganti nih Bapak Ibu, karena ngomongnya di Soho. Terus saya farmasi. Kalau nanti ngomongnya di perusahaan retail, itu saya ganti di toko mebel gitu. Nah, ini adalah hasil rangkuman pemeriksaan kesehatan 1 bulan sebelum kejadian.
tekanan darahnya 205, 115. Tahu normalnya berapa Bapak Ibu? 120 ya. Ini 205 ini kan kayak mau nyanyi PLN ya. 220 gitu. Voltase listrik ya. Ini hipertensi grade 2. Mengalami obesitas, glukosanya tinggi, kena diabetes, kolesterol yang bermasalah, dan hasil treatmentnya inkonklusif. Jadi belum selesai pemeriksaannya udah nggak seru, stop, gitu. Baru naik. Jadi nggak bisa disimpulkan hasilnya apa. Selain berikutnya, kira-kira nih Bapak Ibu, kemungkinan penyebab kejadian itu apa? Apa ya? Kok tiba-tiba si Bapak tadi usianya masih relatif muda loh, 39 tahun. Ya tua sedikit lah dari saya. Gitu ya. Dan Bu Ina masih langsung. Apa ini? Jadi apa kemungkinan penyebab kejadian tersebut? Mungkin nggak ada hubungannya dengan kerjaan. Kayaknya gara-gara dia sering lembur deh. Atau nggak pulang-pulang jadinya gitu. Terus kemudian mungkin nggak kejadian itu dapat dicegah? Karena tadi ada ceritaan mengenai hasil MCQ, gitu ya. Kemudian ada nggak pekerja lain yang kena kondisi yang sama? Kemudian sudah dilakukan tindak lanjut, dan masih tanya itu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, Bapak, sambil dipikir, refleksi. Siapa yang hasil check-up-nya jadi tumpukan buku? Aku udah punya 5. Oke, aku udah punya 12. Gitu ya. Tapi sebetulnya nggak pernah dibuka, cuma komplit aja. Jadi kalau misalkan ditanya, udah ikut check-up, udah datang gitu, udah berhasil, udah, gitu ya. Udah di follow up apa ya? Mudah-mudahan nggak ada, kalau di saya nggak ada ya. Jawabannya begitu terima hasil langsung semangat konsultasi dari dokter Sri, gitu ya, dari dokter kita ya. Slide berikutnya. Nah, kita akan membahas beberapa fakta-fakta tentang hal tadi, Bapak Ibu ya, tentang yang low level wellness, netral, dan high level wellness. Right? Ini datanya diambil dari WHO dan ILO ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan lah sedikit. Right? Berikutnya. Ternyata pada populasi pekerja nih ya, 81% kematian itu disebabkan oleh non-communicable disease. Dulu pagi-pagi ngomonginnya mati, tapi pasiennya tadi nggak mati, Bapak Ibu. Nggak ya, nanti kita bahas lagi di belakang ya. 81% kematian disebabkan oleh non-communicable disease. Ada asma, COPD, ya, penyakit paru, ada penyakit jantung, ada stroke, kanker. Ini semua nggak nular ya. Slide berikutnya. Di Indonesia tahun 2019 sebelum COVID, datanya kayak gini. Ada stroke, ischemic, heart disease, diabetes, mirip ya kayak yang tadi, yang warnanya biru. Non-communicable disease. Slide berikutnya. Sehingga non-communicable disease tadi itu erat kaitannya dengan resiko-resiko untuk kematian, kesakitan, fatality, morbidity, dan pastinya penurunan produktivitas. Hal-hal yang terkait dengan non-communicable disease inilah yang sangat related dengan health behavior. Gitu ya, dengan health behavior. Lalu, ini yang katanya tadi ya, Bapak Ibu, bisa lembur tiap hari, dan kerjanya panjang gitu ya. Ini ada fakta, ini kebetulan studinya baru tahun 2021. Disebutkan bahwa kalau orang kerja lebih dari 55 jam kerja per minggu, 55 jam kerja per minggu, itu faktor resiko pekerjaan yang terkait dengan ischemic heart disease dan stroke. Jadi kalau Bapak Ibu kerjanya, saya kebetulan 54 jam, lumayan lah, nggak sampai 55. Karena jam kerja di Indonesia 40 jam kerja ya, jadi 8 jam kerja sehari, 40 jam seminggu, 173 per bulan. Jadi kalau ini 55 per minggu kan artinya setiap hari 11 jam. Jadi lemburnya 3 jam sehari, gitu ya. Jangan, Bapak. Jadi apa yang kita miliki saat ini adalah hasil akumulasi dari waktu ke waktu. Jadi misalkan tadi si Bapak Y tadi itu ya, pas dapat hasil check-up, 100, tensinya 205 per 115. Sama kali ini. Saya nggak pernah dapat tensi sekian. Akhir kali periksa kapan, Pak? Ya, pas rekrutmen itu. Kapan tuh? Ya, 15 tahun yang lalu. Ya, nggak ada cerita tiba-tiba ya, Bapak Ibu ya. Ini proses ya, berlangsung setiap kali, setiap waktu. Baik. Bagaimana kita bisa mencegah hal-hal tadi?
Baik, berikutnya. Ini teori ya Bapak Ibu, nggak usah dihafalin. Jadi ini nggak keluar di post-test ya. Tapi biasa cari peluang untuk nyontek, ya kan? Kalau pas dari kuliah sekolah itu duduknya pada depan, biar di belakang nggak nyontek gitu. Karena ini nggak ada post-testnya ya. Jadi kita kenal ada 5 langkah pencegahan Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan pada waktu pekerjaannya masih sehat. Ini termasuk kegiatan kita sekarang, ya. Pekerjaannya masih sehat. Ada yang namanya self promotion, diberikan pengetahuan yang baik tentang kesehatan, gitu ya. Apa yang harus dicegah, apa yang harus dikelola, gitu. Itu masuknya di sini, health promotion. Kemudian ada juga yang seiring dengan berjalannya waktu kan mungkin aja terjadi sesuatu. Tensinya naik 5, tensinya naik 10, tapi nggak berasa pusing, nggak berasa lehernya sakit, gitu ya. Kolesterolnya naik 10 poin, gitu ya. Nggak menimbulkan gejala klinis, intinya gitu. Itu adalah kondisi di mana pada posisi asimptomatik kita berusaha menemukan kelainan sedini mungkin. Contohnya kita check up, gitu ya. Kemudian kalau udah sakit ya mau nggak mau di sini deh. Yang sakitnya udah misalkan tadi ada hipertensi yang mesti diobatin, jangan sampai kena stroke. Yang ada diabetes ya diabetes diobati dan seterusnya. Baik, berikutnya. Ini karena kita ngomongin yang nanti tentang NCD, ya, non-communicable disease. Ini adalah hal-hal yang common yang saya yakin Bapak Ibu nggak melihat hal yang baru di sini ya. Hal-hal yang nggak bisa diubah, umur, jenis kelamin, genetik, etnis, dan sebagainya ini nggak bisa diubah, udah gifted. Tapi yang di sebelah sana itu semuanya bisa diubah. Perilaku merokok, perilaku nggak pernah olahraga, makannya sembarangan, gitu ya, nggak dengan gizi yang seimbang, konsumsi alkoholnya berlebihan. Kan kalau misalnya makan siangnya nggak pakai boba, kalau boba gulanya 125%, gitu ya, itu sangat merugikan. Bapak Ibu ya, selain merugikan yang punya gerai, merugikan yang mengkonsumsi, gitu ya. Nah, kenapa hal-hal tadi ini bisa mengakibatkan masalah-masalah yang tadi kita lihat pada Bapak Y. Ada obesity, ada masalah lemak, ada hipertensi, diabetes yang nanti ujungnya ke atas. Baik, berikutnya. Sehingga, Bapak Ibu, kalau misalkan sekarang ini Anda semua ada di posisi ini, dan saya yakin ada di sini ya, ada nggak sih yang ada di sana? Ada? Nggak ada ya? Semuanya Bapak Ibu ada di posisi ini ya, posisi sehat ya. Maka kita maunya, ya, kita maunya agar tetap ada di posisi ini, dan kalaupun ternyata perjalanan penyakitnya itu sudah bermula karena saya punya kebiasaan yang kurang sehat dan sebagainya, ketangkepnya sedini mungkin. Kalau ternyata tensinya udah tinggi, gulanya ternyata udah tinggi, gitu ya, udah sakit, paling enggak adanya di sudut kanan atas, kanannya gini ya, kanan atas ya, bisa sembuh atau terkendali. Masalahnya kita sering denial. Kayaknya kalau minum obat mah seminggu aja cukup. Tensinya udah enakan, kepalanya udah nggak pusing gitu ya. Soalnya dok, kalau minum obatnya sampai bertahun-tahun artinya ginjalnya rusak gitu ya. Misal itu sering kan diutarakan. Padahal ada jenis-jenis penyakit yang memang akhirnya membutuhkan treatmentnya seumur hidup untuk bisa kita mengelola perjalanan penyakitnya agar nggak sampai ke kanan bawah. Ada kecacatan, disability, apalagi sampai meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk ke health behavior, Bapak. Berikutnya, intinya, pada waktu si pekerja tadi itu ada di lingkup perusahaan, nggak ada, saya yakin, perusahaan yang pengen karyawannya sakit. Semua perusahaan pasti pengen karyawannya sehat. Masa iya sih, tiap hari ada aja karyawan yang nggak masuk, atau ada aja karyawan yang celaka. Perusahaan pasti nggak mau kayak begitu kan. Karena jaminannya adalah orang-orang yang sehat, performance-nya pasti lebih baik dan produktivitas pasti lebih baik. Sehingga kalau upaya-upaya untuk mempromosikan kebiasaan atau budaya hidup saya tadi dilakukan di tempat kerja, paling tidak exposure-nya 8 jam sehari. Gitu ya, 40 jam seminggu untuk si karyawan tadi itu bisa memperoleh influence yang baik.
Salah satu contoh entry point-nya bisa dari sini, Bapak Ibu. Contoh entry point yang paling gampang adalah identifikasi masalah kesehatannya. Setiap orang bisa beda-beda ya. Itu masalah kesehatan saya adalah obesitas, masalah kesehatan saya adalah anemia, masalah kesehatan saya adalah diabetes dan seterusnya. Setiap orang bisa punya masalah yang berbeda, tapi paling tidak lihat aja dulu gitu. Masalah apa yang kita miliki. Wah, saya orangnya nggak punya masalah. Oh itu bagus, kalau nggak ada masalah jangan cari masalah gitu ya. Cuma kalau kita punya hasil medical check up yang nggak pernah sama sekali dilihat, coba dilihat. Atau kemudian nggak sengaja, nah, di jalan-jalan ke mall terus kemudian ada gerai gratis gitu di tengah-tengah. Lalu saya mana sini datang sini cek ini cek itu gratis semuanya. Ternyata nemu suatu masalah. Itulah yang kemudian harus start di follow up. Baik, berikutnya. Nah, kita udah mulai masuk ya, Bapak Ibu, mengenai positive health behavior kalau di tempat kerja. Yang di sebelah sana ada 3, itu orangnya masing-masing dari kita. Yang di sebelah sini itu adalah dari perusahaan. Contoh ya, contoh ya. Kalau sekarang perusahaan bilang, kita punya program untuk olahraga bersama seminggu 2 kali, misalnya ya. Sekali badminton, sekali futsal. Terus kemudian dia ibu-ibu, kita nggak bisa main dua-duanya, kita maunya ada aerobik dong, gitu ya. Oke, bila ada aerobik ya macam, gitu kan. Maka kalau pimpinan perusahaan ini kemudian bilang, ini semuanya akan ditanggung oleh perusahaan. Karyawan-karyawan yang rajin ikutan di program-program kayak ini akan dapat insentif. Insentifnya itu nggak mesti dalam rupa uang ya, Bapak Ibu. Nggak harus berupa, kalau rajin datang ini gajinya naik gitu, enggak. Kita nggak bercerita itu, tapi lapangannya kita pilih lapangan yang bagus. Shuttlecock-nya kita sediain, misalnya ya. Kalau futsal bolanya kita sediain, dikasih air minum pas lagi olahraga. Trainernya kalau buat aerobik kita bayarin gitu ya. Kebetulan pimpinannya suka juga olahraga, dia ikut hadir. Itu impact-nya luar biasa. Adanya di sebelah sini. Tapi kemudian karyawannya, setiap dari kita, posisinya ada di sana. Paling tidak ada 3 positive health behavior yang paling dasar yang bisa dilakukan. Yang lain diikuti. Yang pertama masalah physical activity, yang kedua makanan, yang ketiga tidur. Itu doang. Jadi, sekarang kita coba lihat pada slide berikutnya. Masih ingat cerita Bapak Iya tadi ya, Bapak Ibu, yang ditemukan tidak sadarkan diri ya. Ada yang familiar dengan yang namanya stage of grief? Kalau yang teman-teman di HR misalkan dari Ibu Elsa, stage of grief ya. Katanya si Bapak Iya tadi itu tertolong di rumah sakit, gitu ya. Dia tuh rupanya kena stroke, lalu setelah diobati ada gejala sisa. Ngomongnya agak belo-belo gitu ya, terus kemudian separuh badannya agak tertinggal. Dia akan tiba pada kondisi yang pertama. Emang ini gue, gitu ya. Saya yang tadinya gagah, keren, terus kemudian tiba-tiba jalannya agak bermasalah. Salah tuh kayaknya hasilnya kemarin saya medical check up nggak kayak gitu. Ya, denial. Terus kemudian mungkin juga marah, gitu kan. Ini Tuhan ada apa enggak ya? Kenapa saya dibiarkan mengalami kondisi seperti ini? Ya, ini ada kondisi-kondisi yang sangat umum dijumpai pada orang yang terus kemudian tiba-tiba mengalami impact akhir. Jadi bukan terima check up-nya, tapi mengalami ujung atau end point. Lalu masuk juga ke kondisi bargaining misalnya. Iya ya, coba habis terima hasil medical check up ketemu dokter terima mungkin saya langsung kasih obat. Terus saya nggak ketemu dokter waktu itu begitu terima hasil saya bilang ini nggak mungkin hasil. Atau lanjut berikutnya adalah posisi depres. Yang benar kondisi saya sekarang kayak gini ini selalu masih mau pekerjaan saya nggak ya? Gitu. Lalu yang terakhir, kalau akhirnya dia bisa acceptance gitu ya udah. Kalau seperti itu saya akan berusaha berbagi ke rekan-rekan kerja saya. Ya? Karena kalau terima hasil medical check up konsultasi ke dokter ya, nah itu udah mulai masuk ke acceptance. Nah, saya sih berharapnya nggak ada seorang pun dari kita masuk dalam cycle ini, gitu ya. Artinya
harus menghadapi sebuah kondisi yang nggak nyaman kayak gini ya. Slide berikutnya. Tapi untuk berubah ternyata juga nggak mudah. Ini satu dari teori stage of change dari Prochaska gitu ya. Bagaimana seorang yang tadinya punya habit yang tanda petik nggak bagus, mau berubah jadi bagus itu nggak mudah. Ini dibuat modelnya waktu itu tentang smoking cessation atau berhenti merokok, gitu ya. Pada tahap awal, sebelum berubah, dia kan bilang, ayolah, berhentilah merokok, gitu ya. Masalahnya apa ya? Kita nggak punya masalah apa-apa dengan merokok, baik-baik aja, biasa nggak sakit, gitu kan? Ignorance, jadi dia nggak butuh dikasih tahu. Pada tahap pre-kontemplasi. Tapi terus kemudian, dia berubah pandang. Istrinya kemudian bilang, kamu bau deh. Oh. Terus kemudian punya anak, gitu ya. Kemudian istrinya bilang, kamu nggak pengen hidupmu lebih panjang supaya nanti bisa lihat anakmu lebih gede. Gitu bisa mulai mikir, ya juga ya. Kalau misalkan nanti saya merokok, kena penyakit paru, kena kanker dan sebagainya, saya nggak sempat melihat istri gue dapat warisan gue apa gitu ya. Itu udah mulai mikir-mikir, ya. Contemplation. Udah mulai mikir-mikir rugi nih, ya rugi nih kalau saya tetap kayak gini. Lalu ada juga pada tahap berikutnya dia masuk ke preparation. Oke, saya udah putuskan saya mau berhenti merokok atau dalam konteks saya mulai hari ini saya mau rajin olahraga. Preparation, get ready to change, ya. Apa ya yang saya harus lakukan untuk mulai olahraga? Beli dulu dipakai chip. Habis beli nggak datang. Ya, kalau dibeli pasti kan datang ya. Lalu saat sudah masuk ke sini, action udah beli, ya lakukan. Saya nggak mau lagi merokok misalnya, saya hindari teman-teman yang merokok misalnya. Saya nggak mau lagi nggak olahraga, maka saya harus pasang alarm jam sekian waktu saya untuk olahraga. Saya datang ke tempat olahraga misalnya. Tapi itu nggak pasti ya bahwa olahraga harus dilakukan di pusat kebugaran. Bisa dilakukan di rumah sendiri dan sebagainya. Ya. Lalu poin paling beratnya adalah di sini, di maintenance. Kalau kita berhasil survive selama 12 minggu, ini teorinya ya, 12 minggu, maka perubahan perilaku tadi itu akan menjadi sebuah gaya hidup baru. Jadi kalau misalkan bilang, saya mau berhenti merokok, saya mau mulai olahraga, tapi cuma 2 hari, gitu ya. Maka itu kemungkinan besar nggak jadi apa-apa, ya. Itu nggak terjadi apa-apa. Saya mulai sekarang mau ikutan namanya tim berenang, gitu ya. Yang pada berenangnya seminggu 2 kali. Oh, ikut seminggu 2 kali. Lakukan rutin selama 12 minggu. Pada waktu minggu ke-13 kita akan berenang rasanya dia gila. Wah, gitu ya. Itulah proses-proses perubahan yang sadar atau nggak sadar itu kita ada di sini. Tapi pada waktu kita tiba di kontemplasi dan preparation, kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa nyari pertolongan. Ya, kalau kita ada di tahap kontemplasi dan preparation, kita melihat saya perlu perbaiki. Saya perlu lakukan perbaikan di sini. Saya perlu ketemu dengan dokter X, ahli Y, dan sebagainya. Atau perlu saya ketemu dengan HR untuk saya dinasihatin gimana, gitu. Lakukan pada waktu itu. Itu akan mempercepat proses di sini jadi action. Ya, proses di tahap kontemplasi dan preparation ini bisa takes years, takes months, bahkan nggak jadi apa-apa pun banyak, gitu ya. Tapi kalau dilakukan sesuatu, maka action stay for 12 minggu dan mudah-mudahan itu jadi gaya hidup yang baik. Baik. Ini tadi, ini bukan kata saya, ini kata WHO ya. 12 minggu. Jadi 12 minggu rata-ratanya kita lakukan habits yang baru dia jadi lifestyle. Nah, sekarang pilihannya Bapak Ibu ya, pilihannya. Kelihatan gambar yang di belakangnya apa Bapak Ibu? Yang sebagai background-nya. Kantong beli. Misalnya ya, pensiun, kan? Dapat uang pensiun, dia harus cari, pokoknya kaya raya, gitu kan? Pengen ya di sini atau di sana,
Kalau di sini memang agak panas gitu ya. Pinggir pantai. Kalau di situ ruangannya ada, ya. Nggak perlu mikirin nafas berapa kali udah ada yang ngaturin, ya kan? Bisa 14 kali semenit. Pokoknya kita tinggal tidur ya dia gerak sendiri. Gitu ya. Pilihan, ya. Kita bisa pilih makan fine dining di sini atau pilih makan pil-pil di sana. Terus kemudian kita bisa pilih datang ke pusat kebugaran atau pakai alat treatment di fisioterapi option. Ya, pilihan. Jadi kalau misalkan hal ini atau gambar sederhana ini bisa membuat kita yang punya kebiasaan buruk atau kebiasaan yang ingin diubah ada di tahap preparation atau contemplation, carilah pertolongan. Nah, tadi di depan kita lihat bahwa cuma ada 3 sebetulnya gaya hidup yang kita bisa ubah. Dasarnya cuma ada 3. Ingat ini gampang, ingat saya saja Bapak Ibu ya. Jadi ada sleep hygiene, eat balance diet, intri makanan, kemudian regular exercise. Jadi ingat-ingat nggak usah susah, ingat seks, ya, sleep, eat, sama exercise, ya. Oke, baik berikutnya. Ini kita masuk yang pertama mengenai sleep hygiene. Siapa yang diantara Bapak Ibu yang kamarnya itu demikian mewah sehingga di depan kasur ada TV? Ada yang di depan kasur ada TV? Atau misalkan di kamar kos sih biasanya ya kamar kos itu ada TV, tapi TV-nya kebetulan mati loh, ya kan apa-apa. Nah, jadi terkait dengan sleep hygiene ya supaya kualitas tidur kita itu bisa membaik ya. Ada beberapa tips di sini. Jadi tidur dan bangun itu pada waktu yang relatif sama setiap hari. Jangan perhitungan. Hari ini kan kebetulan libur. Lu biasa kalau ke kantor bangunnya jam 5, setengah 6 gitu. Nah sekarang hari Sabtu Minggu libur tuh bangunnya jam 11. Kalau beda-beda setengah jam boleh lah. Ya. Bangunnya jadi jam 6 gitu ya, atau setengah 7 ya, it's okay. Masih make sense gitu ya. Kenapa? Karena ini akan membuat irama sirkadian kita bekerja dengan relatif stabil. Ya. Secara hormonal imbalance-nya itu nanti juga lebih baik. Gak ada lagi cerita tentang kayak orang berdasar gitu. Kalau lagi Sabtu Minggu begadang, hari Minggu bangunnya siang, terus kemudian hari Senin mata agak kuyup karena kalian masih kebawa-bawa yang weekend kemarin, jangan ya. Kemudian gunakan tempat tidur terutama hanya untuk tidur dan aktivitas yang terkait dengan pertiduran. Jadi khusus untuk yang sudah punya teman tidur, Bapak Ibu ya. Jangan dikira ada dokter yang kemarin habis mengincar tempat tidur buat tidur aja ya. Aktivitas jangan ya. Jadi maksud saya gini, jangan di kasur terus boleh kita sambil nonton TV, nonton apa gitu ya. Kalau lagi nonton TV kita cari tempat duduk untuk duduk. Begitu kita pengen tidur, matikan dulu TV-nya, bikin suasana ambient-nya agak gelap, gitu ya, sehening dan segelap mungkin, terus kemudian posisikan diri kita untuk tidur. Jangan terus kemudian udah sambil rebahan masih begini. Dia belum mulai, jangan ya. Jadi jangan lagi sambil main handphone, jangan nonton TV dan sebagainya. Hindari menggunakan alat-alat elektronik tadi. Kemudian juga jangan makan besar, jangan ngopi, minum alkohol sebelum tidur. Dan kemudian aktivitas fisik ini membantu kita untuk lebih mudah tidur. Ya, baik berikutnya. Nah, terkait dengan makan, terkait dengan aktivitas fisik, ini gampang, Bapak Ibu. Gampang tanda petik ya, gampang buat saya ngomongin, Mas. Artinya, kita tahu bahwa konsumsi kalori berlebihan itu bisa berawal dari bulan-bulan tersembunyi, misalnya dari tentang bobo, gitu ya. Bisa dari berbagai macam minuman manisan. Kalau kopi, kopinya harus kopi yang manis, ekstra gula, ekstra perisa dan sebagainya. Saya kalau minum teh kalau nggak manis sudah enak, gulanya biasa doang gitu misalnya. Nah itu semua adalah hal-hal sederhana terkait dengan makan yang kita bisa perbaiki. Gitu. Aktivitas fisik misalnya, saya nggak punya waktu buat olahraga. 247 nggak ada waktu buat olahraga, ini agak sulit gitu ya untuk saya terima. Ya, saya mungkin aja emang ada orang yang kerjanya ternyata 70 jam gitu mungkin aja, gitu kan? 30 menit dalam sehari at least physical activity. Jalan dari parkiran ke tempat kerja. Itu misalkan 300 meter, 400 meter, gitu misalnya ya. Kalau lututnya masih kuat gitu ya, nggak goyang-goyang, kayak tangga, jangan naik lift gitu kan. Terus kemudian
Kalau lagi makan siang nggak cuma pesan atau kalau enggak pakai AI. Oh ya, artificial intelligence. Jadi cuma tinggal kita bilang gitu makanan. Terus kemudian, tapi gampang gitu kita turun ada aktivitas gitu ya. Kemudian juga ambil minum ke pantry, kita bisa jalan. Ada aktivitas fisik paling tidak 30 menit dalam satu hari. Lalu kalau yang sebelumnya udah pernah lakukan ini, tapi saya memang nggak pernah olahraga, tapi kalau aktivitas fisik itu saya lakukan kok. Bisa olahraga, boleh pilih olahraga apa yang nggak ada batasan. Bisa. Saya mau berenang, bisa berenang. Wah, jangan belum. Saya mau naik sepeda, tapi nggak bisa naik sepeda, ya sepeda statis lah. Ya, jangan sepeda di jalan, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan hal-hal sederhana untuk dimulai, ya. Aktivitas fisik tadi jalan, kemudian komitmen untuk tidur di waktu yang sudah tertentu. Kemudian saya nggak doyan buah, saya nggak doyan sayur. Supaya kita bisa makan makanan dengan gizi seimbang, dan kita perlu tambahkan satu menu makanan sehat di waktu makan. Ya udahlah, melon deh sepotong, atau semangka sepotong, paling nggak ada yang masuk untuk menimbulkan habit yang baru. Start small. Ngurangin atau nggak kasih tambahan gula, saya bikin kopi atau teh biasa gulanya 3 sendok, sekarang 2 sendok dulu nih. Nanti kurangin lagi 1 sendok, biar lidahnya nggak terlalu kecewa. Gitu. Dari yang manis jadi pahit. Gitu, kan? Yang udah punya masalah kesehatan jangan denial Bapak Ibu. Ya. Kalau memang harus minum obat, jangan bilang sekarang gitu ya. Tapi memang harus konsumsi. Dan pilih menghentikan satu kebiasaan dasar. Semua apa yang mau saya hentikan dan coba untuk komit 12 minggu. Kalau mau diubah secara radikal gitu ya, misalkan saya tadinya merokok, saya mau berhenti merokok sekarang, gitu langsung putus. Kalau kuat nggak apa-apa, gitu ya. Udah, jangan dikurangi dari 12, dari 10, dari 9, dari 8. Wah, itu yang ada begitu udah jalan 3 bulan, 4 bulan, dari 2 bungkus, 3 bungkus sekarang harus berhenti ya. Tapi itu butuh pendampingan. Dan masih banyak lagi hal yang kita bisa lakukan. Nah, jadi kita bisa punya kekurangan-kekurangan tadi ini untuk kita jadikan satu comeback yang positif. Ya, slide berikutnya. Dengan demikian nanti kalau pekerjaannya berhubungan dengan klien, gitu di bagian pelayanan, kalau kitanya sehat, kliennya senang, gitu ya. Teman-teman kita juga pada happy kalau kita sehat, juga termasuk kita sendiri. Kalau ada yang nggak happy dirinya sehat, tulis info sekarang. Ya, berarti saya bisa belajar. Ada orang nggak punya sehat. Ya, slide. Dan ini terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, kita tadi udah lihat ya resiko-resiko fatality, morbidity dan sebagainya, itu semua bisa dicegah dan bisa dikelola. Ya, nggak ada yang nggak bisa dikelola, itu bisa dikelola. Nah, sehingga tempat kerja ini adalah salah satu tempat kerja terbaik untuk promote behavior tadi. Kalau nggak sanggup sendiri, berdua, bertiga, ajak temannya, teman sebelah, menghindari sambil kita datang kantor pagian untuk apa gitu misalkan ya, atau kita pulang kantor khusus hari ini lebih cepat untuk apa gitu. Ada teman lebih enak. Sehingga nanti kalau komitmen manajemen pimpinan perusahaan yang penting ya di bagian ini juga bisa support dengan aktivitas-aktivitas tadi, saya yakin pasti hasilnya juga. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke